Takono li. Sudah dimulai tambah ini. Cuma 13 ya? Nggak apa-apa, Bu. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Baik ya, sehat. Kaya raya. Kaya raya dan berguna. Di sini aku bakal jelasin tentang brand activation. Tapi sebelum mau menjelaskan tentang materi brand activation, aku bakal menjelasin next, Bu. Aku bakal jelasin flow 9 rahasia omset meledak atau 9 room. Yang pertama itu ada program atau konsep. Nah, yang dimaksud itu di sini kita harus kayak membuat program yang mengandung unsur emosional. Kayak gimana sih? Misal kayak hari anak, hari ibu, atau hari Valentine, itu kita buat program. Mau promo apa, terus itu mau dikasih hadiah apa. Misal hari Valentine kita ngasih hadiah coklat ke customer setiap pembelian berapa, kayak gitu. Terus kayak hari ibu kita ngadain kayak bandringan perabotan. Terus kalau hari anak kita kayak bisa ada promo apa, terus kayak bisa ngasih gift kayak berupa buku gambar atau pensil kayak gitu. Jadi harus diprogram atau dikonsep dulu yang mengandung unsur emosional. Kenapa harus mengandung unsur emosional? Agar customer itu tertarik untuk datang ke tokonya kita. Yang kedua, konten atau sama dengan tahu. Konten itu isinya apa? Kalau konten itu sama dengan isinya, kalau kontes itu mengenai apa. Jadi kayak misal konten kita itu promonya apa, kayak gitu, tentang apa. Terus konteksnya itu mengenai apa, misal spesial hari Valentine atau spesial hari ibu. Terus yang ketiga itu ada traffic database atau target market, yaitu database dari orang atau customer yang beli atau target market kita, kayak gitu. Yang keempat itu sosial media atau mengundang. Nah, kalau online, kita bisa lewat sosial media kayak Instagram, TikTok, Facebook, ataupun Blast WA. Nah, kalau offline kita bisa lewat influencer kayak menyuruh endorse, terus community. Kalau community itu yang kemarin waktu aku dengerin penjelasannya itu misal kayak kita ini masuk ada di komunitas poli kayak gitu. Terus kita itu ngasih tahu temennya kita, counter pulau ada promo XL 32 giga, wis unlimited loh, itu harganya lagi promo 80.000. Jadi kita kayak memberitahu di komunitas yang kita punya kalau ada promo di toko kita. Kenapa kayak gitu? Karena nanti misal, oh iya wis aku mau beli itu. Nanti akhirnya kayak kita nyebarin di komunitas kita, nah teman kita nanti nyebarin ke teman-temannya yang lain kayak gitu. Terus ada brosur, ada banner, dan ada papan promo. Yang kelima, mudah dicari, sama dengan datang. Kalau online, kita bisa lewat sosial media atau marketplace, live Shopee, TikTok, IG, Facebook. Kalau offline, mudah dicari lokasinya, bisa kayak kita kan wes ada di Maps gitu. Misal kayak customer tuh nggak susah kalau mau cari konter kita kayak soge bareng ke Tapang 1, soge bareng ke Tapang 2, soge bareng Longsorjo. Itu sudah ada di Maps kayak gitu. Terus warna konter mencolok, kita kan identik dengan warna pink kayak gitu. Jadi konter pink kayak gitu. Brandingannya wes identik dengan warna pink, terus kayak SPG-nya itu bajunya warna pink kayak gitu. Terus mendatangi atau datang itu bisa membuat sampel, katalog, atau waktu kita ngelapa atau door to door. Yang ketujuh, bikin program di toko seperti password, pelayanan, upselling, cross-selling, dan mereferensikan. Kalau ini menurutku lebih ke kayak kita 7 jurus banjir order ya Mbak-Mbak. Yang kedelapan, disimpan jadi database atau membuat buku pelanggan.
Nah, misal kayak ada customer gitu, itu sering beli kuota besar, terus kayak bisa kayak sering jadi langganan kita. Nah, kita simpen, kita minta aja nomornya. Kita kasih tahu, Pak, sampean ada nomor ta, nanti kalau ada promo kita biasanya blast WA kayak gitu. Gunanya apa? Agar mempermudah customer tahu tentang promo yang ada di toko kita. Jadi kita bisa lewat sosial media juga. Terus yang kesembilan, database dikasih promo atau program, yaitu customer langganan diberi hadiah atau diskon atau kupon untuk setiap pembelian produk tertentu. Misal, di toko sampean itu ada program setiap pembelian injek 3 kali dapat botol kayak gitu. Selama 1 bulan pembelian injek selama 1 bulan dapat botol, atau pembelian injek 200.000 selama 1 bulan nanti dapat hadiah botol, itu bisa berupa kupon. Terus kayak customer langganan yang sering beli kayak banyak kayak gitu, itu sampean bisa kayak kasih hadiah juga kayak gitu. Itu nanti bisa disondingkan ke bisnisnya atau ke AM kayak gitu, Mbak. Itu saya penjelasanku tentang 9 rahasia omset meledak. Ada yang mau ditanyakan dulu, Ta? Kalau enggak Mbak, ada, mungkin ada yang mau ditanyakan? kalau enggak ada yang mau ditanyakan, aku lanjut ya, Mbak, menjelaskan tentang brand activation. Next, Bu. Brand activation itu apa sih? Brand activation itu adalah suatu cara agar konsumen mengetahui akan kelebihan produk atau jasa atau usaha kita. Dalam menciptakan brand activation, kita harus mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen. Nah, kenapa sih Mbak kok harus butuh hubungan emosional dengan konsumen? Misal kalau sampean bikin promo itu cuma ngasal kayak gitu, itu nggak berpengaruh. Nah, kalau aku yang kemarin diajarin itu sama AM-ku, emosional itu kayak yang bikin customer, oh iya ya kuota besar, harganya murah kayak gitu. Oh beli ini dapat ini kayak gitu. Jadi customer itu punya kepuasan kayak senang belanja di toko kita. Terus kayak customer itu puas dengan pelayanannya kita kayak gitu, Mbak. Jadi kayak ngebuat customer itu nanti bakal menjadi langganan di toko kita kayak gitu. Jadi kalau buat brand activation ini tuh kayak lebih ke cara atau strateginya kita agar membuat toko kita, usaha kita, atau produk kita itu terkenal kayak gitu. Next, Bu. Keuntungan dari brand, salah ketik Mbak itu. Brand activation ya, itu salah ketik. Yang pertama, menaikkan usaha atau produk kita. Kayak menaikkan usaha atau produk kita ini yang dimaksud itu kayak kita ini fokus produk, misal kayak kita lagi ada program nih Injex atau ada program XL 32 GB atau Smartfren 30 GB nonstop. Nah, kalau kita buat brand activation-nya bakalan menaikkan, kayak bakalan DE awal itu customer nggak tahu, jadi customer tahu kayak gitu. Nah, yang kedua, meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap brand atau usaha kita. Kalau kita sering buat brand activation, nah, customer itu bakalan tertarik terhadap toko kita. Karena apa? Karena kita dikenal oleh customer, usaha kita itu dikenal, produk kita itu dikenal. Jadi customer tahu counter ini ada apa aja sih, kayak gitu. Terus yang ketiga, mendapat data pelanggan dan respon langsung. Nah, maksudnya itu kayak itu Mbak, kayak database pelanggan, kayak buku pelanggan kayak gitu. Jadi sampean itu punya keuntungan, punya buku, punya kayak daftar customer gitu kalau kalian mau BCWA kayak gitu. Kalau kalian mau share promo-promo kalian kayak gitu. Dan mendapatkan respon langsung kayak customer itu kan kita langsung ke customer sih Mbak kalau anak yang di toko kayak gitu. Nah, itu jadi customer itu kayak ngerasa puas sama pelayanan kita. Yang keempat, memperkuat posisi brand kita atau usaha kita. Kalau kita sering melakukan brand activation, pasti kayak
counter kita ini nggak bakal kalah. Jadi kayak kita itu mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Jadi kita nggak stuck kayak gini-gini terus. Misal kayak dulu kita jualan Inekto, terus kita jualan ACC, terus kita nambah cash, kita nambah prokes, kita nambah tempered glass, nambah perabot kayak gitu. Yang kelima, membuat konsumen mengetahui tentang brand atau usaha kita. Jadi keuntungannya juga itu membuat usaha atau produk atau konten kita itu terkenal. Yang keenam, membuat konsumen akan lebih membeli produk kita. Yang dimaksud apa? Misal kayak biasanya dia beli internet doang. Terus tahu nih ada promo kayak back to school, ada promo back to school kayak tempat makan plus botol itu cuma 35.000. Nah, kita buat itu brand activation-nya berupa kayak brosur atau brosur online yang kita viralkan lewat sosial media kayak gitu. Jadi konsumen itu bakalan tahu kayak gitu dan akan membeli, biasanya dia beli ini akhirnya dia beli produk lain atau kayak kita upselling juga di toko. Yang terakhir, membuat konsumen menjadi pelanggan tetap. Nah, kalau kita sering brand activation, berarti customer itu akan menjadi pelanggan tetap kita. Kenapa? Karena nanti customer itu akan merasa puas kayak gitu. Jadi terus keuntungan itu membuat erat hubungan emosional kita dengan customer. Kalau kita pelayanannya baik, terus kita sering mengadakan hari spesial kayak gitu, terus kita sering memberi promo, kita sering memberi gift kepada customer kayak gitu. Next, Bu. Nah, ini contoh-contoh brand activation offline ya, Mbak-Mbak. Yang pertama, membuat brosur kayak kita, tapi membuat brosur ini kita harus direncanakan juga mau brosurnya kayak gimana, yang mengandung unsur emosional. Terus mengadakan kayak bazar, terus membuka relasi baru, terus menyuruh influencer endorse produk atau jasa kita. Kalau yang membuat relasi baru ini kayak ndek komunitas itu ya Mbak-Mbak. Jadi kayak kita punya komunitas, kita memberitahu tentang produk kita atau promo kita yang ada di counter. Jadi kayak nanti sampean ngasih tahu komunitas sampean, terus temennya sampean kayak ngasih tahu komunitas dia yang lain kayak gitu. Terus membuat promo di banner atau di papan promo itu berpengaruh juga, Mbak. Jadi kalau di offline itu papan promo sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kan kalau orang-orang atau konsumen lewat, dia kan melihat papan promo kita. Kalau kita bisa ada promo-promo kayak gitu, seminar kayak gitu. Kalau seminar ini lebih ke kayak brand activation-nya bagaimana bisa kayak menjalin usaha dengan apa ya, kayak dengan supplier kayak gitu. Terus kayak kita menjalin, kayak kita belajar tentang apa sih itu bisnis kayak yang OYC gitu. Terus kayak yang kita biasanya Zoom Pak Arifin itu ya bisa juga. Terus membuat database pelanggan, yaitu sama aja kayak kita mempunyai nomor customer atau data customer yang sering beli di toko kita kayak gitu ya. Next, Bu. Bu Alfi, next. Nah, kalau yang online itu bisa kayak kita membuat video promosi online kayak gitu. Terus kayak ada brosur online yang kita biasanya kita buat pribadi atau di WA kita kayak gitu. Terus ada marketplace ini bisa Shopee, Tokopedia kayak gitu. Terus story sosial media ya kayak kita biasanya yang share kayak gitu Mbak, yang kita buat story di WA kita kayak gitu. BC WhatsApp yang biasanya kita memberitahu tentang promosi yang ada di toko kita lewat WhatsApp. Nah, kalau di WhatsApp ini bisa kita pakai data pelanggan yang udah kita simpan nomor customer ya. Terus ada live Shopee, live TikTok, dan live Instagram. Nah, kayak kita mengikuti perkembangan zaman juga. Kan sekarang live TikTok itu lagi kayak booming-boomingnya. Nah, kita juga bisa pakai kesempatan itu kayak live di TikTok. Kayak sekian penjelasan aku tentang brand activation. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa lewat chat atau langsung. Kalau mau langsung nggak apa-apa.
Silakan Mbak-mbak kalau mau ada yang ditanyakan. Iya, itu paling barengan kayak robot. Mungkin ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan aja langsung, Mbak. Ini Mbak Vina ada pertanyaan, tak bacain ya Mbak. Dari Mbak Putri. Mbak mau tanya bagaimana cara meyakinkan konsumen untuk menjadi pelanggan tetap? Silahkan Mbak Vina dijawab. Jawab ya Mbak, kalau dari aku sendiri pasti customer itu kalau kan kita langsung tatap muka sama customer gitu kan, langsung kita offline, kita brand activation-nya kalau di toko itu offline kan, langsung ke customer langsung kayak gitu. Nah, yang paling penting poin pertama itu harus pelayanan penawaran. Pelayanan itu penting, kenapa Mbak? Misal kalau kita nggak pelayanan yang baik, customer nggak mungkin jadi pelanggan. Jadi kayak sama aja customer itu harus kayak kita itu ketemu orang, pendapat pertamanya kalian itu kayak gimana, kayak gitu sama aja customer ke kita. Kalau kita udah pelayanannya baik, ramah, silahkan Bu cari apa kayak gitu. Oh ini loh Bu ada kuota ini, kita ramah kayak gitu. Pasti customer itu udah senang. Itu poin pertama. Nah, poin yang kedua, misal customer kan ada 7 jurus banjir order, misal customer udah pembelian 150, kita kasih hadiah botol kayak gitu. Customer pasti kayak seneng. Oh, udah pelayanannya bagus, udah ramah, mbak-mbak penjelasannya juga sabar. Terus pembelian 150 aku dapat botol kayak gitu. Nah, akhirnya customer bakalan balik lagi ndek kita gitu. Nah, tapi Mbak, kalau di sini poin pertama itu sampean harus pelayanan yang baik dulu. Kalau sampean pertama kali ketemu customer sudah nggak baik, pasti customer-nya ogah-ogahan kayak gitu. Kan kalau kita lihat harganya kita ini pasti lebih mahal dari counter lain, tapi kan kita tetap kayak masih menang kayak gitu. Karena apa? Karena kita itu pelayanan penawaran itu bagus, menurutku Mbak kayak gitu. Iya gitu Mbak Putri. Gimana Pak, sudah jelas? Apa masih ada yang ditanyakan lagi? Ini ada pertanyaan dari Mbak Holita Ani. Mbak, tolong jelaskan ulang yang tentang brand action, penjelasannya tadi kecepatan, Mbak Vina. Yang brand action. Ya, makanya jangan bergurau. Aku jelasin lagi ya, brand activation. Kalau bisa dicatat aja Mbak Sur sama Mbak Hol. Nanti kalau ada Bu Alfi visit ditanyain brand activation nggak tahu loh. Dicatat ya. Brand activation itu adalah suatu cara agar konsumen mengetahui akan kelebihan produk atau jasa atau usaha kita. Jadi kayak gimana sih caranya kita itu memberitahu konsumen tentang produk, jasa, atau usaha kita. Nah, dalam membuat brand activation ini, kita harus mampu membangun hubungan emosional dengan konsumen. Nah, hubungan emosionalnya ini yang kayak gimana sih? Kayak gitu. Misal kayak yang promo yang bikin customer kayak, wah promonya murah ya di sana, kayak gitu. Nah, bisa juga kayak pas kita pelayanan gitu, kayak, oh, kayak customer itu punya hubungan emosional, Mbak itu ramah yo, di kono enak wis tuku ndek kono wonge apa SDG-ne ramah kayak ngono. Jadi customer nanti yo balik kayak gitu. Terus kalau dari promonya itu kita buat yang promo yang semenarik mungkin yang bikin customer itu wah wis beli tempat makan dapat botol juga kayak gitu. Itu pokoknya brand activation itu lebih ke bagaimana sih caranya sampean agar customer itu mengetahui kelebihan produk itu kita, terus jasa kita, usaha kita, terus kalau ndek konter ya kayak gimana caranya kalian memberi tahu customer tentang apa lagi ada promo apa di toko kita, terus kelebihan dari
SPG kita dalam pelayanan itu kayak gimana, kayak gitu. Iya gitu Mbak Holita gimana? Udah jelas? Iya, jelas. Makasih. Silakan mbak-mbaknya yang mau bertanya. Mungkin apa dari Mbak Vinanya yang mau bertanya sama mbak-mbaknya? Aku boleh tanya ya, Mbak? Iya Mbak Vina, silahkan. Aku mau tanya ke Mbak Liva. Oke Mbak Liva. Saya Mbak, Long. Anu customer, Long. Iya Mbak, nggak apa-apa, tak tunggu. Gimana Mbak? Mbak Liva, coba aku mau, kan aku tadi menjelasin keuntungan dari brand activation ya. Coba aku mau tahu Mbak Liva tadi paham nggak apa aja keuntungan dari brand activation? Yang pertama, sepahamku ya Mbak, yang pertama kita bisa memperkenalkan konter kita kepada lebih banyak orang. Terus insya Allah bisa meningkatkan penjualan kita juga. Bisa meramaikan konter. Intinya bisa memberikan mengasih tahu ke orang, konter iki ono iki sedia iki, intinya bisa memviralkan, terus bisa mengasih tahu ke semua orang konter kita iki tersedia apapun, bisa bisa meningkatkan omset, pendapatannya toko. Ya itu bisa juga sih Mbak, cuma kurang lengkap kataku. Ya Mbak, maaf ya tadi sama ngelayanin customer. Iya. Lengkapnya cuma itu aja. Ya nggak apa-apa Mbak Lipa, itu sudah bagus. Makasih Mbak Pin atas pertanyaannya. Ya. Ini Mbak Vina ada pertanyaan lagi dari Mbak Nina. Mbak mau tanya, gimana caranya Mbak Vina biar customer itu tahu usaha atau produk kita? Itu kalau offline Mbak, ada kayak kita bagi brosur, terus kayak kita mengadakan bazar, terus kayak ada promo di papan promo kita ganti dengan produk yang memang kita jadikan program, kayak gitu, yang lagi program, kayak gitu. Terus kayak membuka relasi baru. Kalau online itu bisa berupa kayak live di Shopee, live TikTok, live Instagram, terus story di sosial media. Story di sosial media ini kan biasanya kita berupa video atau brosur online, kayak gitu kan. Itu aja sih Mbak, soalnya tinggal 10 menit tak. Paham tak Mbak Nina? Biar semuanya bisa terjawab. Gimana Mbak Nina? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak Vina ya. Dari Mbak Lisa. Mbak mau tanya, bagaimana menurut Mbak Vina sendiri, bagaimana sih cara untuk membangun dan mempertahankan kesuksesan brand? Kalau selama aku di sini itu caranya itu kita harus mengikuti zaman, Mbak. Misal, kalau dulu kita kan nggak ada live TikTok, terus sekarang itu kita ada live TikTok kayak gitu. Terus dulu kita nggak di Shopee, tapi sekarang kita punya marketplace kayak gitu.
Terus kayak kita punya channel YouTube sendiri, terus kita sebar brosur itu bisa online atau offline kayak gitu. Jadi kalau dulu kita nggak pakai sosial media, sekarang kita udah ngikutin perkembangan zaman, yaitu kita pakai sosial media kayak gitu Mbak. Jadi caranya biar brandnya kita itu tetap maju, berkembang dan terkenal, kita harus mengikuti perkembangan zaman kayak gitu. Kalau kita tetap stuck nggak ngikutin perkembangan zaman, kita bakalan tertinggal kayak gitu. Enggak, iya apa, Kak? Gimana Mbak Lisa? Apa sudah jelas? Iya Mbak, terima kasih. Baik, ini ada yang ditanyakan lagi Mbak-mbaknya? Waktunya kurang 5 menit lagi. Mbak Isna, kalau emang udah nggak ada yang mau ditanyakan, bisa ditutup. Iya Bu, siap. Baik, ini udah nggak ada yang tanya ya Mbak-mbak. Buat Mbak Vina langsung aja ditutup Mbak Vina. Mbak, makasih ya buat waktunya yang sudah meluangkan waktunya di tengah stokan-stokan. Semoga kalau ada salah kata atau aku kecepatan, mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, mohon dimaafkan juga. Makasih buat waktunya. Tak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.